Tuhan berfirmanlah kembali kepada kami pada pagi hari ini. Kami memohon Roh-Mu yang kudus, yang dahulu memberikan firman-Mu, yang dahulu bekerja. Roh Kudus yang sama juga bekerja di tengah-tengah kami. Tolonglah hamba-Mu menyatakan apa yang harus dikatakan dengan seharusnya. Dan kami berdoa supaya Roh Allah akan melawat setiap orang, berbicara kepada setiap orang, supaya bukan saja pikiran kami, hati dan hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Ya, pada bulan misi ini minggu ketiga, saya mengambil nats dari Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-8. Ya, ayat 1 mungkin tidak kita baca semua karena panjang, sampai ayat 17. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 17. Iya, kalau di sini dibuat judulnya Kisah Para Rasul ya. Sebenarnya ini lebih tepatnya adalah kisah pekerjaan Roh Kudus. Iya. Jadi tema kita hari ini adalah Roh Kudus bekerja di Samaria. Iya. Saya bacakan ayat yang pertama B mulai ya. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dari perbuatan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ.
Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, nanti kita baca ayat yang di bawahnya kalau sempat. Baik, jadi ketika Allah menjadikan dunia ini, dunia masih gelap, yang pertama diberikannya adalah terang. Ketika manusia sudah berdosa, Tuhan menjanjikan seorang keturunan perempuan yang mengalahkan ular, yang mengalahkan iblis. Ya, ini yang secara progresif kemudian bisa kita melihat bahwa ini berbicara tentang Yesus yang akan menyelamatkan orang-orang yang sudah keluar dari Taman Eden, orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus memang menggenapi, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, hidup di antara orang-orang Yahudi. Mereka melihatnya dengan matanya, mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka melihat bagaimana dia hidup, dan hidupnya benar. Tetapi dia berakhir di kayu salib ketika orang-orang menolak dia. Ya, tapi sebenarnya sadar atau tidak sadar, orang-orang yang menolak dia itu adalah menjadi suatu alat menggenapkan firman Tuhan. Yesus memang harus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya ibadah Tuhan Yesus naik ke sorga belum pernah kita rayakan. Saya rasa tahun depan kita mulai buat ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Masa Yesus naik gak dirayakan? Sudah bangkit, sudah pulang ke sorga, orang Kristen di rumah, ya kan? Iya, jadi saya rasa tahun depan ini dicatat ini harus dibuat hari ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Iya, dan setelah dia naik ke sorga, barulah genap apa yang dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun. Murid-murid disuruh menunggu semua di Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 genaplah itu. Iya, jadi seorang penolong yang lain yang kualitasnya seperti Yesus, tetapi tidak di dalam batasan tubuh, sudah datang ke dalam dunia. Sama kuasanya, sama kudusnya, sama hebatnya, karena Roh Kudus juga adalah Allah. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan satu kali dan itu cukup untuk semuanya. Ya, dan kita ingat Kisah Rasul pasal 1. Jika Roh itu turun atasmu, kamu akan siapa yang ingat? Kamu akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem, kemana lagi? Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Iya. Jadi pertama-tama Roh Kudus turun itu di Yerusalem. Maka mereka Petrus berkhotbah. Luar biasa panen waktu itu. Berapa orang bertobat? Iya, aku belum pernah lihat khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, aku berkhotbah berapa orang lah bertobat, ya kan? Iya, hebat ini pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem itu. Dan mereka udah menjadi kumpulan orang percaya yang besar. Bahkan kemudian tambah lagi. Berapa orang? Siapa yang ingat sejarah ini? 2.000 orang. Jadi jumlah mereka jadinya berapa? Dari mana saja itu? Dari orang Yahudi, dari orang non-Yahudi. Semua mereka menjadi percaya.
Lalu sudah enaklah mereka di Yerusalem bersekutu, ya kan? Ngumpul bersama, perjamuan kasih, ya kan? Tiap-tiap hari mereka memecah-mecah roti, tiap hari loh. Iya, kita perjamuan kudus berapa kali setahun? 2 kali ya. Ini tiap hari memecah-mecah roti, sudah enak. Mereka lupa Injil harus sampai kemana? Judea. Mereka sudah enak di mana? Di Yerusalem. Sama-sama orang percaya. Nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Dengar firman Tuhan. Doa bersama entah apa begitu ya. Jadi mereka bagaimana? Tidak ada yang ke Yerusalem. Tidak ada yang ke Samaria. Tidak ada yang kemana? Ke ujung bumi. Jadi di mana mereka? Iya, makanya kita pun kalau enak di Yerusalem kita ini bahaya ini. Bahaya. Iya. Jadi firman Tuhan itu harus genap. Jadi bagaimana supaya genap? Iya. Apa yang terjadi? Bangkitlah seorang kaisar. Kaisar apa? Roma yang sangat membenci kekristenan. Mulailah penganiayaan. Terus ada orang Yahudi ini kan kalau apanya kan orang Kristen juga ini ya kan. Orang Yahudi, orang beragama lah yang percaya Alkitab. Bangkitlah Saulus, mengapai? Dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak percaya Yesus itu Tuhan. Bangkitlah dia, ngapain dia? Iya, ditangkapinya lah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia minta surat izin kepada mahkamah agama. Untuk apa? Untuk menangkapi orang-orang percaya, memasukkannya ke dalam penjara sebagai bakti kepada Allah. Jadi dia merasa apa yang dilakukannya itu adalah oleh karena dia menjaga kebenaran. Dia berbakti kepada Allah dengan menyingkirkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia sedang melawan Allah. Dia tidak menyadari dia sedang menghina Tuhan. Dia tidak menyadari itu. Dia pikir itu adalah baktinya kepada Allah. Dan waktu Stefanus berkhotbah, ini titik baliknya ya. Iya, apa yang terjadi? Stefanus berkata, aku melihat langit terbuka dan anak Allah yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka bilang apa? Oh, ini menghujat. Maka mari, penghujat harus dibunuh. Mereka semua mengambil batu, melempari Stefanus sehingga mati. Saulus hadir di situ. Dia ikut memegang jubah, ya. Ketika Stefanus dilempari dengan batu. Jadi dia menjadi saksi mata kematian daripada Stefanus. Dia setuju dengan apa yang dilakukan pada Stefanus. Tidak heran kalau kemudian setelah Yesus menemui Saulus di jalan menuju Damsyik, taulah dia pikir dia melakukan yang benar. Tapi dia sedang melakukan yang salah. Dia pikir dia berbakti kepada Allah. Tapi dia sedang melawan Allah. Maka dia selalu berkata, akulah yang paling berdosa. Aku yang paling berdosa. Karena dosanya bukan dosa terhadap pelanggaran firman Allah saja. Tetapi dosanya adalah menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Akibat penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, mau tidak mau keluar kota Yerusalem. Mereka pergi ke seluruh negeri, dari Galilea ke Judea, pergi ke Samaria. Judea dan Samaria itu masih bagian dari Israel. Galilea itu Yerusalem, Judea itu daerah-daerah sekitarnya, lalu Samaria itu di utara, di tempat di mana orang Israel sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita ingat sejarah
dulu daerah itu pernah diambil sebagian, setengah lebih, diangkut ke Mesir. Iya, tinggal setengah ini ya menetap di situ. Lalu orang-orang Mesir memasukkan orangnya kemana? Ke Samaria. Lalu sudah menetap suku dari Mesir di Samaria. Lalu orang Yahudi yang di Samaria yang masih tinggal. Ini terjadi percampuran pernikahan. Inilah yang kemudian menjadi orang Samaria yang selalu dianggap keturunan campuran, tidak murni. Ya, hanya orang yang murni, orang Yahudi asli gitu. Ya. Jadi kesanalah tadi Filipus. Ini bukan Filipus murid Tuhan Yesus. Ini adalah Filipus yang terpilih di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Ini salah satu dari 7 diaken yang diangkat di tengah-tengah jemaat untuk memperhatikan orang miskin di tengah jemaat. Jadi walaupun dia pelayanannya adalah pelayanan meja, pelayanan kasih, tapi ke-7 orang yang dipilih ini penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka sungguh-sungguh hidup terkenal baik. Mereka orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Filipus yang diaken inilah yang diceritakan dalam kisah ini, yang pergi ke kota Samaria. Dan kemana mereka pergi? Yang pergi ke Judea, cerita Yesus di Judea. Yang pergi ke Samaria, cerita Yesus di Samaria. Iya, jadi salah satu supaya Injil ini bergerak, karena memang gak boleh diam terus. Penganiayaan adalah salah satu. Jangan sempat kita dianiaya dulu, terpaksa pindah kota ya kan. Baru cerita tentang Tuhan, jangan sempat. Maunya sebelum dianiaya dengan rela hati kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini harus tetap kita dengar. Maka kita bersyukur kalau ada pelayanan gitu ya. Ana buka di Kuta Gerat, ya, puji Tuhan, walaupun baru 2 keluarga. Ya, puji Tuhan kalau Rima sudah sementara ini, nggak tahu bagaimana nanti, sudah di tebing tinggi supaya Injil tadi diberitakan. Nggak boleh ngumpul semua, nggak boleh. Syukurlah udah ada Tio di Porsea. Lalu Nia itu dulu tinggal dengan saya, dengan kita di Pasar Baru, dan sekarang setelah dia di Batam bekerja. Ya, kita berdoa supaya dia bisa meninggalkan pekerjaannya, supaya Batam itu lebih serius lagi untuk boleh diinjili. Iya, rumah di pertumbukan sudah selesai. Kita sudah bersuka cita, tapi siapa di situ tinggal? Siapa hamba Tuhan yang akan meneruskan pekerjaan ini? Makanya saya ingat tuayan memang banyak, pekerja sedikit. Ada yang mau tak masuk kualitas. Iya, ada yang lumayan kualitasnya tidak dipanggil. Jadi gimana? Ya, dipanggil dan memang Tuhanlah menyiapkan kualitas yang cukup untuk pelayanan. Karena pelayanan ini tidak ada yang enak. Tidak ada mudahnya. Iya, mungkin karena itu juga gak mau orang jadi hamba Tuhan. Terlalu sukar. Gajinya sedikit, tenaganya habis, pekerjaannya rumit. Iya, sehingga banyak orang yang tidak mau menyerahkan diri. Tapi saya percaya orang yang dipanggil, sesikit apapun yang dia terima, apapun yang akan dia alami, dia akan menyerahkan diri kepada yang menyelamatkan dia, dan dia percaya Allah yang menyelamatkan dia itu akan memelihara dia dengan caranya. Tapi memang kita sebagai gereja, orang percaya harus bertanggung jawab atas hamba Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Iya, saya tidak ikut program sinode dalam pensiunan ya, tidak ikut. Karena dari dulu kita nggak pernah pikirkan kayak mana nanti hamba Tuhan kita di masa tua.
Gak pernah pikirkan. Jadi mau kayak mana nanti ya itu urusannya gitu ya. Gak cocok. Masa ketika dia muda, ketika dia hidup, kita ya dilayani. Seluruh hidupnya diberikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, lalu setelah tua, balikkan aja ke mamaknya. Iya kalau masih ada mamaknya. Kalau nggak ada siapa-siapa lagi layakkah dikembalikan kepada keluarganya? Tentu tidak. Ya, menurut umur saya ini harusnya sudah diemeritasi pada usia 60. Sekarang saya sudah 63. Jadi sudah kelebihan 3 tahun. Ya, tapi belum emeritasi. Ya, saya memang tidak merasa perlu kali pula memang emeritasi itu kalau bisa. Mengapa? Karena menurut saya hamba Tuhan nggak boleh ada masa pensiunnya. Kecuali mati. Iya, kalau selama hidup ya melayani. Cuma memang sebagai gembala jemaat saya terpikir ya kesinambungan gembala ini karena usianya yang udah tua mungkin nggak usah lagi dia menjadi gembala yang bertanggung jawab atas seluruhnya gitu. Inilah saya sedang doakan gimana gitu. Walaupun tidak emeritasi tetapi maunya ada gembala yang diangkat lagi untuk bisa supaya ada warna baru ya, suasana muda gitu ya kan. Iya, karena orang muda ini kan beda dengan orang tua. Tengoklah saya ngomong aja sudah lambat, baca saya sudah lambat. Ya, tapi tidak berarti saya nggak akan melayani lagi ya, enggak. Jadi ini yang perlu kita doakan. Jadi nanti saya tua nggak kalian buang kan? Ini saya perlu tanya juga ini. Iya, makanya pernah ada usul pengurus, kita kumpulkanlah dana untuk hari tua ibu ini katanya. Kayak mana menurut kalian? Perlunya itu? Tapi ada Tuhan melihara aku. Tapi melihara aku lewat siapa? Ya lewat kalian lah, masa lewat orang tetangga? Ya walaupun memang banyak juga tetangga yang nolong aku. Iya, karena kalau nggak ada kiriman tetangga, iya sudah terlanjur sakit lama. Iya, jadi uang sakit ini sudah banyak. Suntik saja 1 juta 1 bulan. Hanya suntik, belum lagi ya makanan-makanan sehat. Ya kan sehat itu ya kan. Yang rebus dan segala-galanya lah. Jadi ini ya kita pikirkan ya kayak mana nanti ke depannya gitu. Bukan hanya ibu maksud saya, kita mengangkat hamba Tuhan loh di pos-pos kecil. Pos kecil itu mampu membiayai mereka dan mengumpul uang untuk Untuk sedikit-sedikit disimpan lah bagi hari tua mereka. Iya, saya tidak ingin terjadi di Sumatera Utara ini ada hamba Tuhan yang setelah nggak bisa lagi bertugas karena keadaan fisik, ya tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Iya. Kalau nggak bisa dikasih rumah ya dikasih rumah kontrakan lah tiap tahun kan gitu ya. Iya, dan biaya hidupnya itu harus diberikan. Mulai dari Tio kita sudah mensetor uang pensiun gitu ya untuk untuk Tio. Tapi Litna sampai hari ini sudah setahun hampir ini belum. Mengapa? Karena pendeta mudanya kan tahun lalu ya. Enggak tahu saya di mana kendala bendahara dengan bendahara pusat. Ya sampai hari ini belum ada nomornya untuk bisa dikirim. Itu bukan soal kelalaian kita, soal kelalaian di sana. Tapi enggak tahu bagaimana gitu. Ya jadi ini bukan menjadi muka kalian jadi cemberut ya. Kami aja nggak makan, gimana pula mau memperhatikan hamba Tuhan kami di masa tua, ada gitu? Ya kalau nggak makan kalian, ya dibelah-belah lah. Ya, ya kalau hanya bisa makan bubur kalian, bubur juga kasih sama kami, nggak apa-apa. Hidup hamba Tuhan itu tidak boleh lebih tinggi dari orang yang dilayani. Seharusnya seperti itu. Makanya misionaris pertama Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia, dia hidup sebagaimana orang Yahudi hidup. Standar hidupnya bukan lebih tinggi dari orang Yahudi. Ya orang Yahudi makan roti, dia juga makan roti.
Orang Yahudi makan buah ara, ya dia juga makan buah ara. Iya. Kecuali kita kirim dia misi keluar sana. Iya, waktu kita mengirim ke Cina misalnya. Itu harus disesuaikan dengan taraf hidup Cina, nggak bisa taraf hidup di sini. Kalau di sini kita bilang apa? 5 juta pun cukup. Di Cina mana bisa 5 juta hidup. Sewa rumahnya, bayar listriknya, ya kan? Lalu biaya makannya. Iya, uang di sana nilainya lebih tinggi dari uang kita. Makanya saya bilang sama Kuala waktu mengirim ulin, jadi berapa cukup itu tiap bulan ya gitu. 2 ya, orang dewasa, suami istri tambah 1 anak. Iya, minimal itu 1 bulan nggak kemana kalau 15-20 juta itu. Makanya saya bilang sama mereka, dari mana nanti dananya ini? Apa cukup? Ya GKMI Alitea Kuala yang pertama dulu saya rintis dengan cabang-cabangnya. Ada 4 cabang, apakah itu cukup untuk mendanai ini gitu. Iya, jadi sepertinya berat. Iya berat, karena di dalam aja sudah berapa hamba Tuhan lokal yang harus dikasih makan tiap bulan. Kan gak mungkin puasa dia terus. Hamba Tuhan rohani, puasa, kami makan, tapi hamba Tuhan puasa gitu. Kan gak mungkin lah. Ya kan, dia pun makan juga lah. Iya, jadi untuk hamba Tuhan lokal aja biar berapa, lalu ada misi keluar. Tapi apakah kalau begitu misi ini harus hentikan keluar? Kalau kita hentikan berarti kita tidak memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan bilang Yerusalem, Judea, Samaria, lalu ujung bumi. Dan gak ada juga sekuensnya harus selesai semua di Yerusalem. Baru pindah ke Judea, baru pindah Samaria, baru terakhir ujung bumi. Enggak. Tak ada soal yang mana duluan. Secara bersamaan, walaupun memang saya menyaring hamba Tuhan, salah satu syaratnya adalah di lokal dia dipakai. Karena kalau di sini dia tidak pernah membawa orang kepada keselamatan. Gak mungkin di luar negeri dia dipakai untuk membawa orang kepada keselamatan. Ini semacam tanda bahwa ini adalah dari Tuhan. Iya, hamba Tuhan itu ya tugasnya menyampaikan firman Tuhan, menyeberangkan orang dari sini ke sana. Iya, jadi kalau dia nggak pernah digunakan oleh Tuhan untuk menyeberangkan, bagaimana dia jadi hamba Tuhan? Dia hanya bisa jadi pengajar lah, pengkhotbah, tetapi dia bukan gembala, bukan penginjil. Iya, jadi hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan itu harus menjadi pemenang jiwa. Selain dia juga harus bisa mengajar. Selain dia juga harus memiliki kasih untuk menggembalakan bayi-bayi yang baru lahir, anak-anak yang belum bertumbuh menjadi remaja. Atau remaja-remaja yang sedang nakal. Ya, ini tugas menjadi hamba Tuhan. Jadi adalah isi hati Allah. Injil harus bergerak. Tidak boleh berdiam. Itulah sebabnya siapapun di antara kita yang sudah percaya, bergerak. Iya, sebelum digoncang rumahnya ini supaya bisa nanti bergerak. Ya, Yerusalem digoncang supaya mereka bisa bergerak. Karena terlalu enak bersama-sama memuji Tuhan. Terlalu enak kumpul bersama, makan roti bersama, ya. Terlalu enak. Jadi kadang-kadang karena enaknya persekutuan orang melupakan. Injil harus terus, karena untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan, supaya bertambah orang keluar dari neraka sampai ke sorga. Pindah dari dalam maut ke dalam hidup, pindah dari dalam gelap kepada terang. Makanya saya sedih kalau saudara-saudara sudah datang di sini gelap terus coba. Padahal tiap hari lampu neonnya dari mimbar ini ya kan, tiap hari Minggu itu, ya kan, lampunya terang ini atau tidak terangkah mimbar kami ini cerita tentang keselamatan? Terangnya atau enggak terang? Enggak suka kamu terang? Lebih suka kamu gelap? Iya.
Pernah waktu Litna outing saya bawa katekisasi ya kan. Terus saya cerita tentang kodok yang masuk ke air yang sedang dimasak. Tapi airnya ini belum mendidih. Airnya itu masih dingin, enak kodoknya. Iya, tapi kompornya udah hidup di bawah. Tambah hangat. Enak juga dia masih hangat. Menyesuaikan diri dia dengan hangatnya. Ya kan? Tambah lagi hangatnya, masih belum masalah. Kemudian apa yang terjadi? Sampai titik didihnya, apa yang terjadi? Meletuslah perutnya. Kadang-kadang orang yang hidup dalam dosa ini adaptasi dia, enak. Enak, udah tambah hangat pun masih enak. Ya kan, enak terus. Kapan nanti gak enak? Gak tahu kapan. Ya, kalau kodok tadi ketika air itu sudah mendidih, dia jadi kodok rebus. Kalau kita kapan nanti enak ini berhenti? Kalau berdosa terus, masih enak, belum ngambil keputusan, belum bertobat. Kapan nanti gak enak lagi nih? Iya, ketika hukuman itu tiba. Ketika itu nanti tiba, enak tadi entah di mana semua. Masih terasa nanti enaknya. Ketika hukuman Tuhan tiba, gak ada lagi enaknya. Andiko, gitulah. Ya kan, kok gini jadinya? Kalau aku tahu gini jadinya, ya, aku tidak akan mau terus di situ. Jadi kamu kodok yang mana? Sedang di air dingin, sedang di air hangat, sedang airnya lebih hangat lagi, atau ya yang terakhir belum karena masih hidup ya. Ya, belum meletus ya. Belum, tunggu meletus ini baru bertobat ini. Ya. Jadi ketika Filipus pergi ke Samaria, luar biasa. Dia enggak seperti kodok yang enak nyaman di dalam dosa ini, orang Samaria ini tadi. Mari kita lihat ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan apa? Bulat hati ngapain? Menerima apa yang setengah hati? Bulat hati. Maksudnya bulat hati bagaimana? Dengan hati, sepenuh hati, dengan hati yang terdalam. Mereka benar-benar sadar, mereka orang berdosa, mereka benar-benar sadar, mereka butuh Mesias, mereka butuh keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sudah sampai ke situ? Aku butuh keselamatan. Kalau kayak gini, aku terus di mana nanti aku berakhir ini? Apa yang akan terjadi pada hidupku ke depan? Walaupun aku sudah banyak tahu firman Tuhan, di mana aku akan berakhir? Ya, kalau tidak dengan bulat hati datang kepada Tuhan Yesus. Terus ada tadi sebuah kisah. Sebelum kisah itu ada ayat 7 ya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru. Kalau terjemahan lain sambil menangis dengan suara keras. Dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi kita lihat pemberitaan ini diteguhkan dengan tanda-tanda. Ini harus tetap kita doakan di gereja ini juga. Supaya tanda-tanda penyertaan ini ya masih ada. Orang yang setanan dilepaskan dari setannya. Iya kan? Orang-orang yang mengalami ketidakpercayaan, keraguan-raguan bisa menjadi percaya. Orang-orang yang sakit ya bisa disembuhkan, walaupun itu adalah sebenarnya bonus ya, tapi itu juga diperlukan. Iya, jadi ada sukacita besar di sana. Orang-orang lepas dari setannya gitu ya. Setan-setan itu pergi, teriak ya, menangis ya kan. Iya, jangan usir kami gitu.
Tapi Filipus berkata, demi nama Yesus, kamu harus pergi. Karena orang ini juga adalah ciptaan Tuhan. Kamu tidak berhak atas orang ini, kamu pergi dari orang ini gitu ya. Kalian berani ngusir setan? Atau kalian diusir setan? Orang percaya sudah diberi Tuhan kuasa untuk mengusir setan. Praktek, besok ada orang kerasukan dekati aja, usir. Kalau nggak pergi berarti tanda-tanda apa ini? Iya, dulu ketika saya masih SMA, ngajar SMA, ini Bapak Depan ini dengan murid saya dulu di sana, ada pembimbing-pembimbing itu. Kalau ada mereka kerasukan, saya suruh pembimbing itu, usir dulu itu, saya bilang. Ibu saja, enggak, kamu praktek. Kalau pindah nanti sama kau, baru kuusir, ku bilang. Karena kalau dia belum bertobat kan bisa pindah sama dia. Baru kuusir nanti dari kau, buktikan dulu kau udah bertobat, usir. Iya, kadang mau nangis pembimbing itu, katanya. Jangan nangis, jangan main perasaan. Kalau perasaanmu naik, iblis menipu kau. Nanti kau pikir iblisnya pergi, rupanya iblisnya nyanyi, ku bilang. Iya, jadi kau harus usir. Iya, saya ingat itu dulu. Saya sudah kelelahan karena ada satu orang setannya 100. Iya, jadi saya tidur sebentar. Kalian lanjutkan, saya bilang. Iya, datang iblis itu ngomong, kan rohanimu tidak sebaik rohani ibu itu, kok berani-berani kau ngusir aku. Kalau sempat perasaannya gitu masuk, udahlah gak bisa lagi. Iya, tapi syukurlah. Iya, awalnya dia agak tersentak, tapi kemudian enggak, Roh Kudus yang sama aku, sama yang sama ibu itu sama besarnya. Enyahlah kau iblis, enggak bisa kau menipu aku. Jadi lanjutkannya. Saya sempat istirahat sebentar waktu itu, tas setengah jam, tas 1 jam tidur, baru lanjut sampai tuntas. Keluaran macam-macam, ada biji-bijian, ya warna merah, warna hijau, warna hitam. Kadang-kadang ketika iblis pergi, dia pergi saja tanpa ada keluar sesuatu dari tubuh yang pernah dimakan. Tapi kalau itu sudah diakui, itu sudah hilang kuasanya. Tapi kadang-kadang bersama dengan iblis pergi, apa yang ada di dalam dikeluarkan dalam bentuk muntahan gitu ya. Tapi ada juga yang dikeluarkan lewat dubur ketika dia ini gitu. Jadi yang jelas, hati yang bulat untuk menerima Yesus. Hati yang bulat untuk percaya Yesus. Mari kita lihat satu kisah di sini. Saya harap masih bisa ada waktu. Tentang seorang bernama Simon tadi ya. Iya. Simon sendiri di mana tadi ini? Oh, dari ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta belagak seolah-olah ia seorang sangat penting. Nah itu ya, kalau iblis ada dalam orang, orang itu akan merasa dia penting. Iya, tapi kalau Yesus ada dalam orang, orang itu enggak merasa dia penting, Tuhan yang penting ya. Dan dia menjadi orang yang rendah hati. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi mereka ditipu, mereka tidak tahu itu sihir, mereka pikir itu dari kuasa Allah, kuasa dari yang maha besar, yang hebat. Iya, jadi seperti itu. Ayat yang ke-11. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ini titik poin untuk Simon, ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama dengan Filipus. Iya, mari kita lihat ada sesuatu yang aneh dengan Simon ini. Mari kita lihat ke bawah, tadi ayat itu tidak kita baca. Ayat 18,
Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi seperti apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi menurut kita pertobatan Simon ini asli atau enggak nih? Iya, asli kah? Apa tadi kata Alkitab tentang mereka? Sebab hatimu tidak lurus. Siapa tahu ada kita di sini juga nggak bulat hati, tidak lurus. Hatinya tidak lurus, berarti hatinya bengkok-bengkok. Berarti masih ada hatinya, motivasinya tidak benar. Makanya tadi dia bilang, ya kan, apa katanya? Ya karena dia lihat ya, datang Petrus, datang Yohanes dari Yerusalem setelah mendengar di Samaria Injil sudah diberitakan, banyak orang berbalik hatinya kepada Tuhan, bertobat, ya, menerima Yesus dengan bulat hati, memberi diri mereka dibaptis. Ya. Maka Yohanes dan Petrus datang dan mereka melihat mereka memang sudah percaya, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Iya, maka apa yang terjadi? Iya, Petrus dan Yohanes berdoa ya, menumpangkan tangan atas orang-orang percaya yang ada di Samaria sehingga Roh Kudus diberikan. Mengapa harus dari Yerusalem datang orang yang berdoa supaya Roh Kudus turun? Iya, mengapa? Saya rasa jawabannya adalah supaya ya orang-orang percaya di Yerusalem dan orang-orang percaya di Samaria bukan tingkatan yang berbeda. Mereka menerima Roh Kudus yang sama. Apa yang terjadi di Yerusalem itu juga yang diterima oleh orang Samaria. Bahkan nanti ketika Cornelius, orang Yunani itu menjadi percaya, juga Roh Kudus yang seperti yang di Yerusalem itu juga yang mereka terima. Ingat, ini adalah masa transisi karena Roh Kudus baru saja turun. Iya, ini masa transisi dan peneguhan, konfirmasi bahwa Roh Kudus yang diterima orang Samaria adalah sama yang dengan yang diterima orang Yahudi. Bukan lebih lemah atau lebih rendah atau kelasnya lebih rendah sehingga kekristenan mereka Yahudi inilah kekristenan yang tinggi, yang hebat, lalu Samaria ini Kristen kelas 2. Enggak. Sama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus yang sama. Dan mengapa hari ini ketika kita percaya enggak ada lagi lidah api turun? Ya, turunnya ketika kita bertobat nerima Tuhan Yesus datang, ya kan? Roh Kudus seperti lidah api gitu. Enggak lagi. Mengapa? Ya, karena sekali Roh Kudus turun itu sudah menjadi apa namanya ya? Itulah tandanya, itulah apa namanya?
pencurahan Roh Kudus itu adalah tanda kegenapan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi hari ini tidak perlu ada lidah api di atas kepala kita sehingga kita memiliki Roh Kudus, enggak perlu. Karena siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, dia akan menerima Roh Kudus, akan menjadi materai, akan menjadi cap, yang akan menyertai dia untuk selama-lamanya, yang akan mengajari, yang akan menyadarkan, yang akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan, yang akan memimpin, yang akan menghibur, yang akan mengajarkan seluruh kebenaran kepada kita. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat Simon ini hatinya tadi bengkok. Ya, memang dia sudah percaya. Memang dia sudah memberi diri dibaptis, tapi rupanya kemegahan masa lalu. Karena dulu dia dielu-elukan oleh orang. Orang banyak mengikutinya, anak-anak mengikutinya. Dia ingin popularitas itu masih tetap ada. Jadi dipikirnya kalau bisa kuletakkan tangan di atas orang, turun Roh Kudus, aku ini hebat, kan gitu ya. Wah, ini yang belum mati di dalam dia. Dia ingin tetap dianggap hebat gitu. Padahal yang hebat siapa? Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan itu yang hebat. Tuhan yang memberikan rohnya diam di dalam manusia, itunya yang hebat, iya kan? Maka nggak ada orang percaya setelah menerima Roh Kudus dia jadi orang hebat, nggak ada. Iya, kita harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Siapa yang bilang itu? Yohanes Pembaptis. Kita harus mati supaya dia hidup di dalam kita. Kalau kita tidak mati dari segala keinginan-keinginan kita, tidak mungkin hidup yang dari Allah itu bertumbuh. Maka walaupun orang mengaku dosa, kalau nggak mau meninggalkan dosa, nggak bisa. Ya, nggak bisa bertumbuh hidup yang baru itu. Maka ketika orang bertanya, mengapa aku tak berubah? Mengapa berubah? Iya, dia berubah kalau dia meninggalkan, give up. Pasti ada yang harus dia tinggalkan. Simon harus meninggalkan apa? Berhalanya, sihirnya. Tapi bukan hanya sihirnya yang harus dia tinggalkan, kemuliaannya. Selama ini dengan pakai sihir itu kan dia sudah menjadi orang terkenal. Sekarang dia harus menjadi orang yang tidak terkenal. Kayak mana? Bisa enggak? Iya. Saya dulu pernah melayani seorang bapak, ya bapak nakal, sudah menikah, main cewek, ya kan, rupanya dia nggak suka kerja. Jadi kayak mana dari cewek inilah diharapkannya untuk membiayai hidupnya. Jadi saya bilang, kamu harus bertobat, kamu harus kembali kepada istrimu dengan setia, tidak boleh ada lagi cewek-cewek di luar. Ya, tidak boleh, walaupun secara perasaan saja lewat chatting nggak boleh. Ya, bukan saja tidak boleh bertemu, chatting pun tidak boleh. Kamu harus menjaga kemurnianmu sebagai suami. Istri juga harus, makanya ada dulu perempuan gitu juga. Ya, aku kan setia sama suamiku, tapi kayak mana? Aku ini ke Jakarta lah 3 hari. Mau ngapain kau ke Jakarta? Mau ketemu sama pacarku. Mengapa kau mau ketemu sama pacarku? Dia kaya, nanti pulang dari sana aku bisa bawa uang. Nanti bisa, ya makanan di rumah kami lebih enak lah katanya. Suamimu tahu? Aku bilang, enggak. Itu apa namanya? Selingkuh lah. Iya, jadi enggak boleh. Jadi kalau kita mau percaya, mau dibiayai lagi sama perempuan, aduh mati aku. Enggak ada di sini gitu ya kan? Enggak ada ya. Enggak ada di sini perempuan yang dibiayai laki-laki ini. Baik-baik orang kasih anugerah ini ya. Enggak ada ya. Betul ini. Lebih baik kerja keras, ya kan? Iya, lebih baik kerja keras. Nyuci di rumah orang enggak apa-apa.
Ya kan nggak apa-apa, buka laundry nggak apa-apa, sampai gini-gini buat laundry itu, ya kan? Apalagi berladang, apalagi? Ya banyak kerjaan lain yang bisa dikerjakan. Mengapa Simon ini belum pada waktu itu ya? Iya, sampai Petrus bilang binasa kamu dengan uangmu. Ini serem juga ini Petrus ini. Tapi inilah kata kebenaran yang gak bisa dikurangi. Binasa kau nanti dengan uangmu itu. Kau pikir dengan uangmu itu engkau bisa membeli karunia Roh Kudus. Gak bisa. Iya, takut juga si Simon ya. Apa katanya? Berdoalah untukku supaya yang kau bilang itu jangan jadi. Ku pikir-pikir kenapa gak dia berdoa sendiri? Supaya itu gak jadi. Kok Petrus lagi disuruh berdoa? Mungkin doa Petrus baru manjur ya. Iya, saudara-saudara, untuk berbalik dari dosa tidak harus hamba Tuhan berdoa untuk kita. Kita pun bisanya datang kepada Tuhan. Kalau tadi dengan bulat hati. Kalau tadi dengan sepenuh hati. Iya, Roh Kudus tidak bisa dibeli dengan uang. Siapa yang percaya kepada Yesus dengan bulat hatinya, dengan berbalik dari dosa-dosanya, dan mau keluar dari hidupnya yang lama, ya, dan masuk ke dalam hidup yang baru, inilah yang dikenan oleh Tuhan. Iya, jadi bolehkah kita percaya lalu kita dibaptis, tapi terus kita dalam gaya hidup yang lama? Ini enggak laku ini. Iman menyelamatkan. Iya, tapi ini iman apa ini? Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang aktif. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang benci kepada dosa. Jelas ini? Iya, jadi sudah sampai di mana ini? Judea, Samaria. Iya, minggu depan kita akan belajar yang sampai ke ujung bumi. Iya, kita di mana kan pernah jadi saksi setelah bertobat? Di Judea di Jerusalem di mana Jerusalem Di mana? Di mana kamu hidup? Iya, adanya di Jerusalem itu lihat, oh ini orang bertobat ini. Ini orang bertuhan ini ada. Atau dia pun kayak aku juga, aku nipu, dia pun masih nipu. Gitu. Ya kan, oh dia kayak aku juga malas bangun, jam 7 pun belum bangun. Malas kerja. Iya, kayak mana orang malas masuk surga? Kayak mana? Di surga nanti kan bermalas-malas. Bisa enggak? Jadi di bumi inilah buktikan kamu layak memang ke surga itu. Lagi pula kalau di sini kamu malas, di sana rajin, di sana nanti rajin, pulang kamu itu, pulang. Enggak enak di sini. Kenapa? Ya karena di sana dulu bisa aku enggak bangun-bangun. Kan begitu ya. Iya, makanya sebenarnya hidup kita di bumi ini setelah kita bertobat, latihan hidup di sorga. Latihan, jadi kita harus hidup di bumi seperti di sorga. Di sini pun kamu gak suka Tuhan, baca Alkitab Senin Kemis. Lalu di surga Tuhan tiap hari. Gimana? Kurasa benarnya kata Pak Sadu Sundar Singh itu. Larinya kamu nanti dari surga itu pun katanya. Mengapa? Karena bukan itu yang kamu cintai ketika kamu di bumi. Iya, memuji Tuhan. Suara Andu pun gak pernah dengar muji Tuhan. Ketika mau nyanyi pun tutup mulut. Gak dengar suaranya. Di surga muji Tuhan terus. Ah, coba kayak mana itu? Kalau kena perendela lalap dah hindang gue. Pulanglah aku gitu ya. Pulang kemana? Ke neraka. Ke neraka, ke kebinasaan. Saudara-saudara, kita harus mengerti ini. Ya, Yesus mati untuk kita supaya kita benar-benar hidup keluar dari dosa itu. Hidup kita bagi Dia. Yang Dia senangi, kita senangi. Yang Dia benci, kita juga harus benci. Kecuali kamu gak mau ke surga.
Iya, kecuali kamu nggak dipaksa. Yesus juga nggak maksa, apalagi aku. Cuma kalau bisa, aku berkata, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Karena ngeri kali hukuman itu, ngeri kali kebinasaan itu. Jadi berkatkah kita di Yerusalem kita, di rumah kita, di kota di mana kita hidup, ya, di sekitar kita, atau kita sudah lebih luas lagi menjadi berkat di Judea ke tetangga-tetangga kita, atau kita sudah lebih luas lagi menjadi berkat ke Samaria, yaitu orang-orang lain yang mungkin bukan sesuku dengan kita atau orang-orang campuran. Ataukah kita sudah menjadi berkat ke ujung bumi, kepada suku yang tidak ada latar belakangnya sama dengan kita. Tidak ada sama sekali. Nenek moyang kita pun tak bersentuhan kecuali Adam dan Nuh. Iya. Nuh kan nenek moyang kita, ya kan? Iya. Bukan satu suku, bukan satu bahasa, tidak sama budayanya. Tapi kita menjadi berkat bagi mereka. Gitu ya. Baik. Jadi Injil harus diberitakan. Jangan tunggu penganiayaan. Jangan tunggu suatu keadaan yang membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita supaya kita memberitakan Injil. Sebelum keadaan seperti itu terjadi, beritakanlah Injil. Karena rencana Allah tidak bisa gagal. Injil harus sampai ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Apakah engkau menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan ini? Kalau belum bertobat gak bisa menjadi bagian. Bertobat dulu. Iya, karena tanpa pertobatan saudara juga akan binasa selama-lamanya. Tapi bagi yang sudah diselamatkan, datang kepada Tuhan. Iya, tanya kepada Tuhan. Ya, iya. Jadi yang belum selamat, minta keselamatan dari Tuhan. Yang sudah selamat, tanya Tuhan apa, kepada siapa Injil harus diberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tidak bisa Injil itu berhenti di Yerusalem. Dia harus sampai di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tidak bisa Injil berhenti pada kami. Kami yang sudah menerima anugerah dengan cuma-cuma. Kami berhutang kepada orang lain. Celakalah kami kalau kami tidak memberitakan Injil. Celakalah kami kalau harta yang paling berharga itu tinggal pada tangan kami. Sementara pada firman itulah kunci kerajaan sorga. Kalau orang tidak mendengarnya, dia akan tertutup. Tapi bagi orang yang mendengarnya, ada kesempatan untuk boleh percaya, ada kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk siapapun di sini yang sudah mengalami pengampunan dosa, yang sudah keluar dari dosa, supaya ada hati untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang diberikan Tuhan di jalan hidup kami. Kepada orang yang diarahkan Tuhan kami ke situ. Yang dia berbicara dengan kami, membuka diri dengan kami sehingga kami bisa masuk. Memberitakan kabar pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Kabar keselamatan yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu ya Tuhan yang bekerja di tengah orang percaya, supaya ketika mereka sudah menerima dengan cuma-cuma, mereka akan memberikannya juga dengan cuma-cuma. Darah orang lain bergantung kepada orang percaya ini, karena tanpa memberitakannya orang akan mati dalam dosanya dan darahnya akan ditanggungkan kepada orang percaya yang tidak bicara, yang tidak membuka mulutnya akan kebenaran. Dan hamba-Mu juga berdoa, jikalau ada di antara kami ini dibodohi oleh iblis sehingga tetap mengeraskan hati,
Sehingga tetap mengambil keputusan tidak mau susah, tidak mau meninggalkan apapun, mau berdosa terus. Hamba-Mu berdoa, kiranya masih ada kesempatan, kiranya masih ada anugerah. Karena kalau Engkau sudah menutup pintu anugerah itu, Tuhan, binasalah orang-orang yang dibodohi kegelapan itu. Hamba-Mu berdoa memohon kemurahan Tuhan, supaya ketika mereka mendengarkan firman, hati mereka menjadi lembut, dan mereka memilih untuk datang kepada Tuhan apapun resikonya. Sesusah apapun hidup yang kemudian, sesulit apapun kemudian, dengan iman bahwa kalau Engkau telah memberikan nyawa untuk kami, Engkau tidak akan menahan kebaikan bagi orang-orang yang meninggalkan dosanya, bagi orang-orang yang dengan sebulat-bulat hati datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus meneruskannya pulang pun dari sini, supaya tidak ada satupun yang belum sampai kepada keselamatan dengan benar akan mati. Biarlah kesempatan yang masih ada, boleh mereka merendahkan diri, menghargai waktu yang masih Tuhan beri, menghargai kesempatan yang masih Tuhan beri. Karena waktu ini terbatas dan singkat, dan akan ada waktunya, tidak ada waktu lagi. Hamba memohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau menetapkan hati untuk serius, untuk sebulat hati menerima Tuhan dalam hidup, dan percaya bahwa Engkau bukan saja mengampuni dosa dan memberi surga, tapi Engkau juga akan memberi jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi menjelang siang hari ini. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita, serta Roh Kudus yang diberikan kepada tiap-tiap orang percaya, akan menyertai saudara sekarang, seterusnya sampai selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.